Saya minta kepada Pak Menteri untuk cari tahu siapa perusahaan itu dan tolong jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebangin. Hentikan semua ini. Saya tidak mau, kami tidak mau hanya sekedar moratorium. Moratorium tuh besok-besok saya hidupin lagi. Tapi dihentikan, nggak usah ada lagi itu pohon-pohon besar yang dipotong-potong. Kita setuju semua ya teman-teman ya. Terima kasih Anda masih di program Rosi. Setelah tadi di bagian sebelumnya Anda menyaksikan bagaimana pro dan kontra soal penetapan status bencana nasional untuk bencana ekologis di Pulau Sumatera. Dan di bagian berikut ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi di Pulau Sumatera. Praktek deforestasi terutama di daerah hulu Pulau Sumatera terjadi itu karena penyebabnya banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Malam ini saya bersama pemimpin redaksi National Geographic Indonesia, Didi Kaspi Kasim. Bung Didi, terima kasih sudah di Rosi. Terima kasih Mbak. Saya mulai dari pernyataan politik yang terbaru hari ini, hari Kamis 4 Desember 2025. Ibu Titi Soeharto di rapat dengar di Komisi 4 dengan Menteri Kehutanan mengatakan bahwa stop penebangan hutan. Tidak ada lagi moratorium, tapi yang penting stop penebangan hutan. Sebagai seorang yang malang melintang melakukan pekerjaan kerja jurnalistik di pedalaman, melihat hutan-hutan konservasi, bagaimana Anda melihat pernyataan politik seorang Ketua Komisi 4 Titi Soeharto? Ya Mbak, tentunya apapun sikap politik yang berpihak, kami akan senang sekali. Bukan kami saja, kayaknya kita semua ya yang memiliki planet ini harusnya senang dengan pernyataan itu. Tapi kan sebetulnya juga ini sudah berlaku terlalu lama gitu. Jadi degradasi hutan kita sudah puluhan tahun gitu. Jadi memang sikap keras dan sikap berpihak yang nyata itu memang hari ini yang kita tunggu. Ini adalah satu pernyataan politik yang kita rindukan. Betul. Mari kita lihat apa yang terjadi di Pulau Sumatera. Kalau tadi Bung Didi bahwa penyebab terjadinya longsor banjir bandang itu ya ada soal cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Tetapi hazard is natural. But disaster is it's about choice. Jadi soal bencana ekologis itu karena pekerjaan manusia. Tadi National Geographic banyak melakukan investigasi karya-karya jurnalistik untuk melakukan telaah tentang apa yang terjadi pada hutan-hutan di Indonesia. Dan itu adalah karena hulu yang sudah dirusak. Mari kita lihat yang pertama kali ya, adalah Kecamatan Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kita lihat perbandingan dari 2009 sampai 2024. Apa yang Anda bisa jelaskan dari pantauan ini? Ya, ini kan sebetulnya nampak ya Mbak ya, bagaimana keberpihakan kita terhadap perlindungan terhadap apa yang harus kita lindungi rasanya masih minim. Karena kita hanya baru melihatnya dari sisi pemanfaatan tata ruang. Jadi kalau kita berbicara Sumatera, coba sebagai Anda bisa menjelaskan. Ya, ini kan 2009 loh. Berarti kan ini masih bisa tergolong kelihatan hijau semua, betul. Pohon semua. Ya, ini terbuka dengan segala macam, ada perkebunan, ada pembalakan dan sebagainya, semuanya berperan dalam satu kejadian yang kita katakan deforestasi gitu ya. Padahal sebetulnya Mbak, kalau misalnya kita bilang, kita sekarang bicara Batang Toru, tapi sebetulnya Sumatera itu dari ujung ke ujung itu satu ekosistem. Jadi kayak Taman Nasional Bukit Barisan Selatan itu membelah Sumatera dari mulai utara sampai selatan. Lalu kemudian kalau misalnya tidak ada deforestasi pun, hari-hari Pulau Sumatera itu terancam akan patahan. Ada patahan semangko yang mulai dari Lampung sampai Aceh sana gitu. Jadi tanpa adanya deforestasi pun kita sudah terancam. Jadi sama seperti kejadian hari ini, ketika cuaca ekstrim, yang saya pikir cuaca ekstrim itu pun ada andil manusia. Pemanasan global dan sebagainya itu membuat anomali yang ekstrim menjadi kian ekstrim. Lalu kemudian bertemu dengan lahan yang kritis, ya sudah, itu adalah resep untuk disaster yang lebih besar gitu. Kalau kita lihat coba dari pantauan satelit Google Earth 2024, bagaimana kemudian masifnya hutan-hutan ini berubah? Iya. Apakah itu menjadi tambang, apakah itu menjadi sawit, atau juga permukiman?
Dan kalau kita lihat misalnya lahan kelapa sawit itu yang kemudian banyak dianalogikan oleh lembaga-lembaga pencinta lingkungan, lahan kelapa sawit di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat sama dengan 57 kali besarnya kota Medan atau 1,5 juta hektar. Wow. Apakah kemudian kita ingin mengatakan kita anti sawit? Sebetulnya saya ingin mengatakan bahwa kita mestinya tidak menghitamkan energinya, kita tidak menghitamkan potensinya gitu. Tapi yang sebetulnya yang harus kita lihat adalah bagaimana kebermanfaatan itu bisa dijalankan dengan berkesadaran. Artinya kita juga harus menimbang daya dukung planet ini ada batasnya, Mbak. Nah, narasi yang selama ini sepertinya tidak ada di tengah pembicaraan adalah ini kan bukan hanya soal kebun dan hutan. Di dalamnya ada begitu banyak umat lain ya, gajah, harimau, kupu-kupu, kunang-kunang. Jadi dari yang mulai paling kecil sampai yang paling besar itu adalah harusnya bagian dari pembicaraan besar itu. Kita jarang sekali menghadirkan narasi itu kepada narasi deforestasi dan tata ruang lahan gitu. Jadi iya, karena ini bukan buat kita, ini semua ada isinya gitu, Mbak. Jadi kalau di Sumatera Utara salah satunya Batang Toru sebagai hulu yang tidak dirawat dan kemudian ada cuaca ekstrim kita salahkan, itu sebenarnya bukan karena salah cuaca ekstrim, tapi karena kita tidak merawat penyangganya. Sehingga ketika ada sesuatu yang anomali di cuaca, sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, kita nggak bisa ngontrol bencananya karena apa yang bisa kita jaga selama ini sudah kita rusak. Di Sumatera Utara ada Batang Toru, coba kita masuk ke bagian berikutnya Aceh. Salah satu yang disebut dengan hulu yang juga sudah dirusak itu adalah di Pulukan dekat dengan Aluraya, kawasan ekosistem Leuser. Kelihatannya mungkin sepele ya, cuman dari sini ke sini atau penambahannya cuman dari sini ke sini. Sekilas kelihatannya kita merasa bahwa kecil kok. Nggak kenapa-napa, tapi Mas Didi kecil dalam ukuran manusia yang sama dengan ketamakan, berapa harga yang harus dibayar? Angka yang hari ini beredar di berita-berita, Mbak. Artinya kan ini adalah penyanggah. Penyanggah, orang sering mengatakan bahwa kota misalnya jauh dari aliran sungai, kita nggak bisa bilang begitu gitu ya. Karena memang kawasan ini adalah kawasan penyanggah, karena di dalam penyanggah itu adalah di situ rumahnya badak, di situ rumahnya orang utan, dan mereka itu adalah yang membentuk sebuah ekosistem. Dan lereng-lereng ini adalah tempat yang harusnya menjadi penahan tanah dengan akar-akarnya, menahan air, menyimpan air. Jadi memang pada akhirnya itu semua akan jatuh ke hilir, dan itu akan pada akhirnya kita jatuhnya akan ke kita gitu. Ancaman bencana itu nyata, tak hanya di Sumatera. Malam hari ini kami juga ingin mengingatkan bahwa pulau-pulau lain di Indonesia bisa jadi mengalami hal yang serupa. Jangan sampai. Kami kembali saat lagi. Saya minta maaf. Satgas Penertiban